Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, sejatinya keimanan setiap hamba akan senantiasa mengalami pasang surut. Para ulama menegaskan al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Keimanan itu ada masanya naik dengan ketaatan dan amal soleh kita. Sebagaimana pula keimanan itu akan mengalami kemunduran ketika kemudian kita banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka ketika berbicara, kita ingin menjaga kestabilan dari keimanan dan amal soleh kita, keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya ada dua hal setidaknya yang perlu kita perhatikan agar keimanan itu senantiasa terjaga dengan baik dan keistiqomahan itu senantiasa terpupuk dalam hati sanubari kita. Adalah sahabat Hanzalah dalam satu riwayat pernah mendatangi seorang sahabatnya yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana Hanzalah kemudian berkata, "Nafaqtu ya Abu Bakrin." Wahai Abu Bakar, saya ini adalah orang munafik. Maka sosok seorang Hanzalah berkata sebagai seorang munafik ini menjadi sesuatu hal yang mengagetkan. Maka Abu Bakar saat itu bertanya, di manakah lantas sifat kemunafikanmu itu berada? Apakah engkau suka berbohong? Apakah engkau suka menyalahi janji? Apakah engkau suka berkhianat? Ternyata yang dimaksudkan bukan itu. Hanzalah kemudian memberikan jawaban, kalaulah aku disebut orang munafik, kemunafikan itu kerasa ketika aku ada berkumpul bersama Rasulullah di majelisnya, keimanan akan adanya surga, ketakutan akan adanya siksaan neraka itu hadir dalam jiwaku. Tapi ketika aku pulang ke rumah, berkumpul dengan anak istri, bersandaria, ingatan akan akhirat itu seolah-olah hilang. Maka inilah letak kemunafikan yang saya rasakan. Maka kondisi dan situasi kejiwaan yang sama yang dirasakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hingga akhirnya keduanya menemui Rasulullah SAW dan menyebutkan keluh kesahnya. Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban, Sa'atan ya Abu Bakrin wa ya Hanzalah. Wahai Abu Bakar, wahai Hanzalah, yang namanya keimanan itu enggak selamanya naik. Ada masanya naik dan ada masanya kita turun. Maka kata Rasulullah, kalau seandainya keimanan engkau bisa terjaga, keistiqomahan engkau bisa terjaga, suasana jiwa itu senantiasa ada, ketika engkau di majelis aku, di majelis taklimnya, dan ketika engkau di rumah, suasananya akan sama. Maka kata Rasulullah, la nazalat kumul malaikatu wala safathumul malaika wa antum fi furusikum. Kalau sekiranya keistiqomahan engkau ada seperti saat di majelis taklim, suasananya sama seperti di rumah kalian, maka malaikat akan datang dari atas langit dan mendatangi kalian sembari menjabat tangan kalian sebagai bentuk rasa ta'zim dan hormatnya mereka. Oleh karenanya, ketika berbicara untuk menjaga keistiqomahan kita di jalan Allah, setidaknya ada dua hal yang ingin saya maksudkan. Pertama, kita harus pahami, keimanan dan keistiqomahan kita itu ada pasang surutnya. Maka di antara bentuk ikhtiar kita, kita senantiasa berdoa di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang mustaqim, penuh dengan keistiqomahan. Setidaknya, dalam 5 kali waktu sholat, kita meminta kepada Allah untuk senantiasa istiqomah. Maka itu yang pertama, keistiqomahan berhubungan erat dengan pasang surutnya keimanan kita. Dan yang kedua, untuk menjaga keistiqomahan kita, kita butuh adanya teman dan komunitas yang senantiasa menguatkan. Maka Hanzalah, demikian juga Abu Bakar, dua-duanya sudah disebut-sebut sebagai ahli surga, tapi mereka merasakan adanya pasang surut keimanan. Maka mereka butuh waktu, butuh tempat untuk mengecas kembali keimanan mereka agar mereka bisa istiqomah. Datanglah ke majelis Rasulullah SAW. Rasulullah cas kembali. Hingga ketika mereka pulang, perasaan keimanan itu mungkin akan menurun lagi. Tapi memang hakikat sejatinya seperti itulah keistiqomahan seorang hamba. Ada masanya kita butuh momentum, tempat, ya, seperti majelisnya Rasulullah. Dan kalau hari ini momentumnya adalah Ramadan, untuk mengecas kembali keistiqomahan kita dengan amal-amal soleh kita. Dan yang kedua, kita butuh orang-orang yang senantiasa menguatkan keimanan kita. Rasulullah SAW menyebutkan, inna syaitana ab'adu min isnaini wa aqrabu ilal wahid. Sesungguhnya setan itu
Kalau di hadapannya ada dua orang yang soleh, dia akan sedikit berpikir-pikir untuk menyesatkannya. Tapi kalau yang solehnya hanya satu orang, dia akan bersemangat. Karena kenapa? Kondisi dua orang itu akan saling menguatkan satu yang dengan yang lain. Berbeda dengan solehnya satu individu, setan mungkin akan dengan gampangnya memberikan bisikan-bisikan yang ada. Maka ikhwatikumullah, mari kita gunakan Ramadan ini sebagai cara kita untuk menjaga keistiqomahan kita. Temuilah orang-orang yang soleh, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh tersebut, hingga akhirnya Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan di jalannya yang Allah ridhai. Barakallahu lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.